hari ini 1 ringgit udah hampir 3.800 rupiah. Padahal di tahun lalu gue inget banget 1 ringgit udah nyampe 3.400 rupiah. Bahkan sempat di 3.200 waktu ringgit lagi jatuh-jatuhnya. Jadi dalam waktu 1 tahun aja perbedaannya tuh udah hampir 600 rupiah. Dan jangan bilang ini perbedaan yang kecil, karena kalau kalian transaksi dalam 10.000 ringgit aja, perbedaannya itu udah hampir 6 juta rupiah. Besar kan? For my Malaysian friends yang nak bercuti di Indonesia, this is the perfect time for you. Sebab korang boleh shopping banyak-banyak barang. But this is the bad news for my Indonesian friends, karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Kurs rupiah tuh terus turun dan ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. Kondisi ekonomi politik yang nggak stabil membuat investor asing tuh jadi jauh dari Indonesia. Salah satu akibatnya kurs rupiah ini jadi turun. Kebijakan pemerintah tuh sekarang sangat-sangat penting dan sangat menentukan. Tapi yang kita lihat apa? Sekarang kebijakan pemerintah justru kontroversial. Oh, masih ada yang bilang Indonesia baik-baik aja. Gue mau tanya, indikator baik-baik aja tuh dari mana? Apakah dari orang yang masih banyak di mall dan orang masih banyak mudik? No, we can say that Indonesia baik-baik aja karena itu. Karena gue ngeliatin banget kurs rupiah tuh bener-bener trennya kayak begini. Even $1 sekarang udah nyentuh 17.000. Jadi no, we're not in the good situation. So for my fellow Indonesian friends yang masih berakal sehat, tighten your belt, berhemat dulu, karena kita nggak tahu kondisi ke depan itu akan semakin buruknya kayak gimana. For my Malaysian friends, if korang nak bercuti dekat Indonesia, saya sangat alu-alukan korang untuk datang. Korang boleh banyak-banyak shopping dekat sini sebab kurs kita orang tengah turun. Ekonomi and politics tuh je yang teruk gila dekat sini. Betul banget, sekarang rupiah sudah menyentuh angka 17.000 per $1 Amerika Serikat. Dan itu tuh merupakan kondisi terendah sejak krisis moneter tahun 1998. Kankah krisis moneter fase 2 bakal terjadi? I don't know. Tapi kalau dilihat dari beberapa yang terjadi saat ini, itu sudah mendukung banget. Hal ini tuh diperburuk setelah Donald Trump memberlakukan tarif impor terbaru buat Indonesia, yaitu 32%. Di Asia Tenggara bukan cuma Indonesia, ada Laos, ada Malaysia juga, dan ada Indonesia gitu. Malaysia 24%. Tapi kalian tahu apa guys? Ternyata ringgit setelah Donald Trump menaikkan tarif tersebut bukan turun, dia malah kukuh, dia malah kuat gitu. Gue gak tahu ini apa yang salah. Dan kurs ringgit ke rupiah juga semakin meningkat. 1 ringgitnya per tanggal 16 April 2025 ini sudah menyentuh angka 3.800. Kita lihat beberapa video kali ini. Ringgit hari ini dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Berikutan pelabur kekal berhati-hati selepas Washington mengumumkan penambahan tarif balas selama 90 hari untuk semua negara kecuali China. Mata wang tempatan meningkat kepada 4.4275 berbanding dolar Amerika daripada 4.4670 hari sebelumnya. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzaniza Abdul Rashid berkata, selepas penangguhan selama 90 hari, pasaran keuangan menjadi tidak menentu dengan ekuiti Amerika Syarikat mencatatkan penurunan mendadak. Ia hasil perbendaharaan Amerika Syarikat untuk 10 tahun meningkat manakala indeks dolar Amerika merosot dengan ketara. Katanya peniaga dan pelabur kini sedang menilai semula bagaimana tarif tersebut akan memberi impak kepada ekonomi dengan pertumbuhan dan inflasi terjejas secara serentak. Muhammad Afzanizam berkata inflasi Amerika pada Mac sederhana kepada 2.4% daripada 2.8% sebelum ini, tetapi pelabur ragu-ragu berikutan tarif balas pada April boleh mengubah keadaan. Sehubungan itu, ringgit dijangka kekal dalam jajaran kecil mengambil petunjuk daripada penurunan DXY dan ketidaktentuan pasaran yang meningkat disebabkan tarif. Ringgit kebanyakannya rendah berbanding mata wang utama. Ia merosot berbanding yen Jepun, susut berbanding euro tetapi meningkat berbanding pound. Sementara itu, mata wang tempatan kebanyakannya tinggi berbanding mata wang ASEAN. Astaga, rupiah mulai melemah dan hampir menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika Serikat di pasar luar negeri. Bahkan sempat menyentuh angka tersebut menurut beberapa laman berita. Ini adalah level terendah sejak krisis finansial di Asia tahun 98. Jadi mata uang kita semakin melemah dari bulan ke bulan, Rick. Iya, benar banget. Jadi Bank Indonesia baru-baru ini ngomongin rencana buat melakukan intervensi agresif di pasar valuta asing demi menstabilkan nilai rupiah. Ini tuh udah mulai mendekati Rp17.000 loh. Dan ini udah paling parah sejak tahun 98. Belum lagi ya, Amerika Serikat itu ngasih tarif perdagangan ke Indonesia sebesar 32%. Terus kasus korupsi di sini juga masih banyak yang belum ditangani. Jadi secara nggak langsung, uang gajian orang-orang itu nilainya semakin melemah dan daya belinya jadi berkurang. Gue khawatir banget, ini lama-lama bisa tembus jadi 20.000. Itu sepertinya yang bakal terjadi. Dan itu sudah disampaikan juga oleh Bank Benix di dalam sebuah podcast, bahwa kemungkinan besar Indonesia bakal nyentuh angka Rp20.000 per $1.
sekarang juga udah ada fenomena para pengusaha yang kabur ke Vietnam kan? Bang, apa benar dolar naik jadi 17.000? Efeknya apa? Menarik nih. Kita baca beritanya. Rupiah melemah hampir 17.000 per dolar AS di pasar luar negeri. Bahkan kemarin itu sempat nyentuh angka 17.199. Ini datanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa harga dolar bisa naik begini? Apakah yang kemarin harga perkenalan bukan nih? Kita cek CNBC dan Kompas. Ternyata ini semua ada hubungannya sama kebijakannya Donald Trump. Kemarin itu kan ada berita ini nih. Trump menaikkan pajak impor. Indonesia kena 32%. Makanya pelaku pasar ekonomi pada khawatir, investor kabur, jadinya rupiah melemah. Tapi emang kenapa kalau dolar mahal banget? Kan kita sehari-hari nggak pakai dolar. Santai dulu nggak sih? Kan nggak ngaruh. Sebenarnya ini ngaruh banget. Karena kalau dolar makin naik dan rupiah makin melemah, hasilnya jadi kayak gini nih. Barang impor jadi lebih mahal. Biaya produksi domestik ikut naik. Inflasi melonjak, daya beli menurun, utang luar negeri lebih berat, dan masih banyak lagi. Intinya ini bikin dunia perekonomian kita ngeri-ngeri sedap. Jadi kamu punya nggak punya dolar, pasti akan tetap kena dampaknya. Tiba-tiba mau beli barang, kok nggak bisa? Tiba-tiba makan doang jadi mahal banget. Bertahan hidup akan lebih berat. Netizen komen, jangan terpaku dengan USD. Kita harus cinta rupiah apa adanya. Ujar salah seorang pemimpin negara. Inflasi di mana-mana. Pasti kalian bertahan di negara ini karena mie ayam dan ketoprak aja kan? Kamu berjawab gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Gue gak tahu ya nanti bakal kayak gimana gitu. Sementara sekarang di Indonesia mencari uang itu semakin sulit banget. Kita untuk bertahan hidup itu sangat bener-bener struggle banget di sini. Bahkan gue ini kerja di rumah sakit ya udah 7 bulan belum digaji sampai saat ini guys. Kalian bayangin 7 bulan gue gak digaji karena memang ya gue bekerja di kepemerintahan dan gue belum diangkat menjadi ASN atau pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintahan gitu. Jadi gue belum dibayar sampai saat ini dan you know gue sekarang lagi struggle banget dan kesusahan banget sih guys. Wang Indonesia berada di paras terendah disebabkan tarif Trump yang baru ni. But this is a good sign for Malaysia untuk pergi travel dekat Indonesia. RM1 Malaysia bila convertkan jadi 3,700 plus rupiah. Kalau nak dibandingkan dengan last year, RM1 sama dengan 3,200 rupiah. Perbezaan dia dalam 500 plus. Itu baru RM1. Kalau korang bawa RM10,000 Malaysia, korang dah jadi Sultan Malaysia dah dekat Indonesia. Sebab you akan ada duit poket 37 juta plus weh. Tapi dalam rupiah lah. So Malaysian people, tunggu apa lagi? Pack up your barang and travel to Indonesia. Ayo guys, ayo liburan ke Indonesia. Ini lagi momen yang pas banget nih buat kalian yang pengen liburan ke Indonesia ya. Sekarang rupiah lagi lemah banget. Kalian manfaatin untuk liburan, untuk belanja banyak-banyak di Indonesia ya, sekaligus ngebantu kita juga di sini gitu. Ya ringgit tidak terlalu terdampak dengan kebijakan Donald Trump 24% itu termasuk tinggi juga. Tapi ringgit tetap kuat. Kalian tetap mempunyai investor yang banyak. Jadi tetap stabil gitu. Kita tuh sekarang Indonesia lagi terancam banget guys. Bener-bener kita lagi kesusahan banget. Ini tuh lagi struggle. Dan mau gak mau kita harus siap menghadapi krisis moneter yang mungkin bisa terjadi. Kalau sampai menyentuh angka 20.000 per 1 dolar Amerika Serikat, gue gak tahu lagi Indonesia bakal kacaunya seperti apa. Saat ini aja semua barang-barang itu mahal banget guys. Mahal dalam artian tidak sesuai dengan gaji yang kita terima per bulan gitu. Ibaratnya kita gaji di sini 1.500.000. Sementara kebutuhan hidup kita aja itu tuh gak cukup 1.500.000 guys. Jadi di sini tuh bener-bener sekarang lagi bahaya dan lagi gawat darurat banget. Jadi aku mohon buat teman-teman please datang ke Indonesia, liburan ke Indonesia, bantu kita guys, beli banyak barang-barang dari UMKM Indonesia gitu supaya sedikit-sedikit bisa membantu meningkat nilai rupiah gitu. Karena sekarang benar-benar lagi merosot banget dan katanya itu terendah sejak krisis moneter tahun 1998. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support aku sampai saat ini, sudah nontonin video aku. Jujur aku terbantu banget karena aku mendapatkan uang dari YouTube karena aku di rumah sakit gak digaji sama sekali guys. Jadi mohon tetap support aku, tetap kasih aku semangat untuk konten gitu. Itu saja video kali ini guys. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye bye.